terkasih dalam Tuhan Yesus, sapaan kasih dengan tema Lembaga Kristen, Gereja, setiap orang Kristen sebagai penyalur kasih, yang diambilkan dari Matius 9 ayat yang 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Beberapa waktu yang lalu melalui media sosial ataupun tayangan televisi diberitakan bahwa seorang tokoh yang begitu terkenal di negeri ini dituduh telah melakukan penistaan agama tertentu. Pernyataan tokoh tersebut tersebar di berbagai media sosial. Namun menariknya, ternyata pernyataan tersebut tidak ditampilkan secara utuh. Itulah telah dipotong, dan potongan dari pernyataan inilah yang kemudian menjadi viral. Ada yang membela dan ada yang mencela. Kebetulan pernyataan dari tokoh itu memberi kesan yang tidak baik pada kekristenan. Terlepas dari kasus tersebut yang masih hangat dipercakapkan, bagaimana sebenarnya kita bersaksi? Injil Matius 9 ayat yang 9 sampai 13 dilanjutkan 18 sampai 26 menceritakan ketika Tuhan Yesus bersikap ramah terhadap Matius yang menyebabkan banyak pemungut cukai yang notabene dianggap sebagai orang berdosa ikut makan bersama. Orang Farisi bereaksi keras terhadap sikap Tuhan Yesus, dan menanggapi reaksi tersebut Tuhan Yesus berkata, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Persembahan itu bisa bermakna pada ketetapan aturan, regulasi, ataupun kelurusan dalam pengajaran. Akhirnya, dalam menjalankan hidup keagamaan, kita hanya sekedar menetapi kewajiban atau untuk mengumpulkan poin-poin pujian. Orientasi dari setiap yang kita lakukan hanya pada diri sendiri, dan setiap orang ataupun setiap ciptaan hanya kita jadikan sebagai objek. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan," itu artinya karena kita tidak lagi melihat kehidupan dari benar dan salah ataupun untung dan rugi, tetapi kita melihat bahwa setiap orang ataupun ciptaan dikehendaki oleh Tuhan Allah untuk dapat menerima kasih karunia-Nya. Untuk itu, marilah kita renungkan bagaimana upaya kita untuk terus dapat memperlihatkan belas kasihan di setiap situasi kehidupan yang kita alami. Jika hati kita sudah tidak dipenuhi oleh belas kasihan, kita hanya seperti robot, mesin yang bergerak sekedar melakukan perintah. Kita bukan robot. Kita adalah murid Tuhan Yesus. Kiranya kita dipenuhi dengan belas kasihan. Dengan demikian, kita pun bisa menjadi penyalur kasih terhadap setiap ciptaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.